Selamat pagi anak-anak Ibu, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya, dan tidak kurang satu apapun. Tetap semangat belajar. Nah, ini adalah pertemuan kita yang kedua di Prakarya Kelas 8 semester 2. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai jenis dari limbah keras, kemudian apa itu limbah. Nah, sekarang tetap bersama Ibu, kita akan masuk ke prinsip kerajinan bahan limbah keras dan proses pengolahan kerajinan limbah keras. Siapkan catatan kamu, siapkan alat tulis kamu, dan catat materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pertama sekali, prinsip pengolahan limbah. Prinsip pengolahan limbah ini dikenal dengan sebutan 3R, yaitu reuse, reduce, recycle. Apa itu 3R? Catat ya, apa itu 3R? Ada yang tahu? 3R itu adalah R yang pertama, reduce. Berarti mengurangi penggunaan terhadap bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Atau bisa dikatakan reduce itu adalah mengurangi sampah. Jadi dengan cara apa? Mengurangi belanja barang-barang yang Anda tidak terlalu dibutuhkan, seperti baju baru. Karena apa? Karena tidak setiap hari kan, tidak setiap bulan harus baju baru. Kemudian aksesoris tambahan atau apapun yang intinya adalah mengurangi kebutuhan. Termasuk pula mengurangi atau membatasi penggunaan kertas tisu. Itu dengan apa? Dengan sapu tangan. Menggunakan kertas di kantor dengan print preview sebelum mencetak agar tidak salah, serta membaca koran secara online. Nah, intinya di sini tugas kita adalah mengurangi sampah. Cara yang lain adalah dengan membeli barang-barang yang tahan lama atau yang awet. Itu dia ya. R yang pertama, reduce, mengurangi. R yang kedua adalah reuse, menggunakan kembali. Pemakaian kembali seperti contohnya memberikan baju-baju bekas Anda kepada orang lain atau orang yang membutuhkan seperti yatim piatu. Tapi yang paling dekat adalah dengan memberikan baju yang kekecilan pada adik atau saudara Anda. Selain itu, baju-baju bayi yang hanya beberapa bulan dipakai masih bagus dan bisa diberikan pada saudara yang membutuhkan. Nah, untuk kehidupan sehari-hari, yang bisa kita gunakan langsung itu adalah misalnya ketika kita membeli susu, maka kaleng susu itu bisa kita pakai sebagai takaran beras. Ketika kita membeli sirup, seperti yang sekarang, kalau ada botol sirup, biasanya digunakan untuk tempat air minum. Itu adalah R yang kedua. Nah, R yang ketiga, recycle, adalah proses mendaur ulang barang limbah atau sampah. Paling mudah adalah mendaur ulang sampah organik di rumah Anda, menggunakan bekas botol plastik, air minum, atau apapun sebagai pot tanaman. Sampai mendaur ulang kertas bekas untuk menjadi kertas kembali. Intinya kalau dikatakan recycle berarti dia mengolah barang-barang bekas menjadi barang yang berguna, bermanfaat, dan bisa juga menjadi barang yang memiliki nilai estetika atau nilai seni dan nilai ekonomi, artinya dapat dijual kembali. Itu adalah prinsip dari pengolahan limbah yang disebut atau dikenal dengan 3R. Paham sampai di sini? Selanjutnya, penggolongan hasil limbah keras berdasarkan kondisi lingkungannya, yaitu yang pertama, daerah pesisir pantai atau laut. Untuk daerah pesisir pantai atau laut, limbah keras yang banyak tersedia, seperti cangkang kerang, kemudian tempurung kelapa, sisi ikan, dan tulang ikan. Kemudian di daerah pegunungan, limbah keras yang banyak dihasilkan seperti limbah kayu pinus, kayu akasia, kemudian kayu amper. Yang pasti di sini adalah jenis kayu-kayuan. Kemudian daerah pertanian. Di sini adalah tulang-tulang hewan seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, serta tulang ikan.
Kemudian dari daerah perkotaan. Nah, yang keempat untuk daerah perkotaan, limbah keras yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, aneka plastik bekas perabot. Itulah dia penggolongan hasil limbah keras berdasarkan kondisi lingkungannya, dan yang paling banyak itu biasanya adalah limbah keras dari daerah perkotaan. Nah, sama seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, apabila ini dibiarkan bertumpuk, maka akan terjadi gunung sampah. Sudah? Nah, di sini ada tahap membuat kerajinan dari bahan keras. Tahap membuat kerajinan dari bahan keras. Yang pertama itu adalah dengan membuat rancangan. Rancangan adalah hal awal yang kita lakukan setelah mendapat ide untuk membuat suatu kerajinan dari bahan lunak atau bahan keras. Rancangan yang bagus biasanya akan menghasilkan hasil yang bagus. Rancangan yang biasa bisa dibuat di suatu kertas lalu kita menggambarnya. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Agar kualitas bagus, maka kita harus persiapkan alat dan bahan sesuai dengan produk kerajinan yang akan kita buat. Yang ketiga, membuat benda sesuai rancangan. Nah, di sini kita diminta untuk mengerjakan kerajinan sesuai dengan gambar rancangan yang sudah kita kerjakan. Nah, yang keempat adalah tahap penyelesaian atau tahap finishing. Setelah kita membuat suatu kerajinan adalah salah satunya dengan merapikan atau memberi hiasan atau beberapa tambahan lain atau bisa juga mewarnai. Itu adalah tahap membuat kerajinan dari bahan keras secara umum. Jadi ketika nanti kita akan membuat kerajinan dari bahan keras, inilah dia langkah-langkahnya. Selanjutnya, kita bahas kerajinan dengan bahan limbah keras organik. Pertama, cangkang kerang. Nah, cangkang kerang ini sangat banyak kerajinan yang bisa dibuat. Ini ada kotak tisu, kemudian ada gantungan kunci, kemudian ada bingkai foto. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, cangkang kerang ini bisa kita dapatkan di pesisir pantai. Atau seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, ketika misalnya orang tua kamu membeli kerang, yang diambil isinya, kemudian cangkangnya kita jadikan kerajinan. Itu dia yang pertama, limbah keras organik. Kemudian yang kedua itu adalah limbah sisik ikan. Bahannya itu adalah sisik ikan, pewarna, jeruk nipis, natrium benzoat, semprotclear, kemudian aneka pernak-pernik yang dihasilkan seperti peniti bros, kawat anting-anting, tali kalung, penjepit rambut, dan sirkam. Alatnya itu sendiri ada tang lancip. Kemudian ini adalah caranya, bisa nanti kamu pelajari sendiri ketika kamu akan membuat kerajinan. Yang pasti garis besarnya itu adalah sisik ikan direndam selama kurang lebih 2 jam dengan air deterjen dan dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali hingga benar-benar bersih dari deterjen. Kemudian direndam kembali dengan campuran air jeruk nipis dan air selama 2 jam. Kemudian pisahkan sisik ikan sesuai ukuran dan ketebalan. Kemudian beri pewarna. Masukkan pewarna Wantex atau cat tekstil pada panci. Kemudian di sini perlu diperhatikan jangan sampai air menjadi mendidih karena sisik ikan akan menjadi matang dan menempel satu sama lain. Matikan kompor dan biarkan sisik ikan itu terendam zat warna. Kemudian tiriskan, diangin-anginkan dan siap untuk digunakan. Nah, hasilnya itu ada di sini berbagai pernak-pernik dari limbah sisik ikan, ada anting, ada kalung, ada hiasan sandal, kemudian ada bros. Itulah dia kerajinan dari sisik ikan. Selanjutnya, kerajinan bahan limbah keras anorganik. Nah, kalau tadi ada limbah organik, sekarang limbah keras anorganik. Contohnya di sini yang pertama itu adalah limbah plastik. Limbah plastik yang paling mudah dan paling banyak ditemukan dan juga mudah pengolahannya itu kita ambil contohnya botol sampo. Dia hanya digunting saja, kemudian dikasih bentuk, kemudian ditempel dengan kain flanel atau kertas kado atau yang lainnya, dia bisa digunakan sebagai tempat pensil. Ini contohnya. Di sini sudah ada
bahan dan alat yang digunakan, kemudian cara pembuatannya ini sudah ada ya. Ini dari botol sampo Lifebuoy. Kemudian ini juga sudah ada gambar sebelum dan sesudahnya di mana kotak atau botol sampo ini tadi dapat digunakan sebagai tempat pensil yang unik dan lucu. Itu dia salah satunya untuk limbah keras anorganik untuk plastik. Kemudian untuk limbah keras anorganik pecahan keramik, ini ada contohnya di sini kerajinannya. Proses pembuatannya sudah ada di sini, yaitu limbah keramik dipecah-pecah. Kemudian buatlah sketsa di atas vas dan tempelkan potongan keramik tadi mengikuti pola. Tempelkan potongan limbah keramik sesuai pola. Kemudian beri semen pada rongga atau celah antar keramik. Lap sisa-sisa semen yang mengenai permukaan keramik agar bersih, lalu dikeringkan. Nah, untuk alatnya itu di sini sudah ada dan prosesnya bagaimana di sini sudah ada. Contohnya ya, bisa anak-anak Ibu lihat di sini ada figura dan ada vas bunga dari keramik. Itu dia untuk limbah keras anorganik keramik. Nah, sebenarnya limbah keras anorganik bukan hanya itu saja. Selain botol dan keramik tadi masih ada kaca, kemudian masih ada kaleng, masih ada besi. Nah, kerajinan yang didapatkan dari barang-barang limbah keras anorganik itu juga banyak. Cuma tadi hanya Ibu kasih contohnya dari botol plastik dan juga limbah keramik. Nah, Ibu harap dari penjelasan pelajaran kita hari ini anak-anak Ibu sudah mengerti bagaimana proses pengolahan limbah keras baik limbah keras anorganik maupun organik menjadi kerajinan. Apabila anak-anak Ibu merasa kurang jelas atau masih ada yang belum dimengerti, bisa langsung ditanyakan ke Ibu. Untuk tugas kamu, Ibu kasih 5 soal di sini. Silahkan dikerjakan dan sama seperti yang sudah Ibu katakan tadi, apabila soalnya juga kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu. Baiklah, demikian pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar. Salam sehat. Tuhan memberkati kita dimanapun berada.